tiga solusi apabila wanita itu nusyuz. Wanita itu membangkang durhaka kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini di sesi Keluarga Sakinah. Pada kesempatan hari ini yang merupakan episode ketiga dari rubrik pembinaan keluarga sakinah ini, kita akan membicarakan judul khusus sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marah dengan keluarganya. Dan nanti akan lebih spesifik, kita akan mengangkat sampel atau contoh kasus berkaitan dengan kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang istrinya yang bernama Safiyah binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha. Disebutkan dalam riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Safiyah memiliki kendaraan unta yang sakit. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Annahu i'talla ba'irun li Safiyati binti Huyai. Bahwasanya unta daripada Safiyah binti Huyai sakit. Wa inda Zainab. Padahal Zainab waktu itu fadlu dhahrin, memiliki kendaraan yang baik, memiliki unta yang baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan peristiwa ini berkata kepada Zainab, "A'tiha ba'iran." Berikanlah untamu kepada Safiyah. Ya, kira-kira mungkin dikatakan pinjamkanlah untamu kepada Safiyah. Apa perkataan daripada Safiyah? Ana u'ti tilkal yahudiyah. Saya memberikan unta kepada orang Yahudi. Nah, itu jawaban daripada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Apa yang terjadi berikutnya? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat sikap daripada seorang istrinya ini yang bernama Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Fahajaraha dzal hijjah wal muharram wa ba'da safarin.
maka beliau memboikot. Beliau Nabi SAW memisahkan diri dengan Zainab, memboikot Zainab mulai terhitung sejak bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan sebagian daripada bulan Safar. Jadi kurang lebih 2,5 bulan beliau memboikot. Riwayat ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud, hadis nomor 3986. Juga bisa dilihat di dalam kitab Aunul Ma'bud. Namun riwayat ini sebagian ulama mendhaifkan. Termasuk diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun kita akan mempelajari konten daripada riwayat ini. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil fawaid usariyah atau faedah berkaitan dengan pembinaan keluarga, kita mengenali terlebih dahulu secara sepintas siapa dua orang istri Nabi yang diangkat di dalam kisah ini. Yang pertama adalah Sofiyah. Sofiyah ini salah seorang istri Nabi yang nama lengkapnya adalah Sofiyah binti Huyai al-Khattab. Al-Akhtab. Sofiyah binti Huyai al-Khattab. Al-Akhtab. Sofiyah ini adalah seorang putri dari pemimpin Yahudi Bani Nadir. Seorang putri dari tokoh besar dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Ayahnya inilah yang memprovokasi kaum Quraisy karena kebenciannya dengan Islam, memprovokasi kaum Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah untuk melanggar perjanjian Hudaybiyah itu. Namun Nabi SAW mengetahui dan lebih dahulu melakukan penyerangan. Karena kaum muslimin pada waktu itu sudah memiliki kekuatan. Sudah di Madinah, beberapa perang telah dimenangkan. Kaum muslimin sudah eksis pada waktu itu. Maka ketika tercium isu-isu yang ingin menyerang kaum muslimin, melanggar perjanjian Hudaybiyah itu, maka Nabi lebih dahulu menyerang. Lebih dahulu menyerang ke satu perkampungan, tepatnya satu lembah, yaitu lembah Khaybar. Maka banyak di antara mereka ini, musuh-musuh Islam ini yang gugur. Termasuk di antaranya adalah ayahanda daripada Sofiyah binti Huyai ini. Banyak yang gugur, kemudian juga banyak yang tertawan. Salah seorang di antaranya yang tertawan itu adalah putri daripada seorang tokoh bernama Huyai al-Akhtab ini. Ditawan, lalu kemudian diberi pilihan oleh Nabi SAW, apakah ia ingin dimerdekakan dan dikembalikan pada kaumnya, atau masuk Islam. Masuk Islam lalu kemudian dinikahkan. Ternyata karena Sofiyah binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita yang sejak di masa mudanya rajin membaca kitab Taurat, dan dia menemukan di dalam kitab Taurat itu akan muncul seorang nabi. Akan muncul seorang nabi dari Jazirah Arab.
Maka ketika ditawarkan dua pilihan tadi, dia langsung mengatakan, saya sudah lama meyakini bahwa kamu adalah nabi. Akan muncul seorang nabi dan engkaulah nabi. Hanya karena saya takut pada ayahku, ya, maka saya selalu menyembunyikan apa yang saya yakini itu. Akhirnya masuk Islam, lalu kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah istri Nabi yang pada waktu itu usianya antara 13 tahun sampai 17 tahun. Inilah Sofia binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha. Beliau ini adalah istri Nabi yang rajin beribadah, yang juga suka bersedekah. Istri Nabi yang ketakwaannya tinggi. Dan kalau tidak salah, beliau ini juga meriwayatkan hadis di dalam bab-bab terakhir dari Kitabul Jami, bab tentang salah satu doa, salah satu zikir. Karena beliau ini adalah istri Nabi yang rajin beribadah, rajin berzikir. Kemudian yang kedua, siapa Zainab? Jadi Nabi SAW itu memiliki dua istri bernama Zainab. Satu, Zainab binti Khuzaimah. Dan yang kita ceritakan ini adalah Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha ini? Yang Zainab yang pertama tadi itu meninggal lebih dahulu dari Nabi SAW. Seperti keadaannya dengan Khadijah binti Khuwailid, meninggal lebih dahulu dari Nabi SAW. Sedangkan Zainab binti Jahsh ini masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Zainab binti Jahsh ini adalah sepupu Rasulullah SAW dari jalur ayahnya. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bersaudara dengan ibunya. Ya, ibunya Zainab ini bernama Umaymah. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, jadi bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu langsung, sepupu satu kali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian karena Nabi ingin mendobrak, memperbaiki budaya waktu itu, budaya pemisahan atau diskriminasi kelas, ada budak, ada kaum bangsawan. Zainab ini ingin dijadikan sebagai sebuah sampel bahwa Islam tidak melihat kepada kelas-kelas kesukuannya, kebangsawanannya itu. Tapi yang dijadikan dasar penilaian itu adalah ketakwaannya. Maka Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha dari keturunan Quraisy, keturunan bangsawan, sebagaimana Nabi SAW. Kemudian dilamar. Nabi melamarkan mantan budaknya yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini budak. Ya, budak, dan dialah pertama kali yang masuk Islam, budak yang pertama kali masuk Islam. Lalu kemudian Nabi mengambil sebagai anak angkatnya. Nah, untuk mendobrak budaya tadi ini, budaya diskriminasi kesukuan, kebangsawanan ini, Nabi menikahkan dengan sepupunya. Awalnya Zainab menolak. Tetapi kemudian Nabi mengatakan, jangan menolak. Lalu turun ayat di surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, lalu ada pilihan lain.
Nah, sebagai bentuk ketaatan daripada Zainab ini, dia menerima pinangan daripada Zaid bin Harithah. Terbentuklah satu keluarga. Tapi qadar Allah. Ini contoh bahwa memang tidak semua keluarga itu bisa berjalan terus-menerus, berjalan normal. Di tengah perjalanan keluarga mereka ini rupanya tidak akur. Nabi selalu menengahi, selalu berupaya untuk menengahi. Ya, bahkan ada turun ayat di surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Nabi selalu mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan, jangan kamu bercerai. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Tetapi di dalam ayat itu Allah mengungkapkan isi apa yang terpendam di dalam hati Nabi SAW. Sebenarnya dia punya niat. Ya, dia punya niat juga karena Nabi sudah melihat kondisi daripada pasangan ini sudah di ujung tanduk. Keluarganya sudah di ujung tanduk. Nabi sebenarnya ada niat di dalam hatinya untuk setelah dia cerai, ya akhirnya mau menceraikan. Setelah dicerai dia ingin menikahi, tetapi Nabi menahan. Ya, disebutkan dalam ayat itu wa tukhfi fi nafsika. Ya, kemudian Allah menampakkan itu. Allah menampakkan setelah cerai, setelah resmi dicerai oleh Zaid bin Harithah, Nabi melamar, Nabi meminang. Nabi meminang. Ini Nabi sengaja meminang untuk menghapus kesan seolah-olah tidak boleh seorang terpandang, seorang bangsawan yang menikahi istri mantan budaknya. Ini kan istri mantan budak ini, Zainab. Disebutkan secara lengkap di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Maka zawwajnakaha, ya likaila yakuna dan seterusnya ayat itu. Allah menikahkan untuk menghapus kesan tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Maka Nabi SAW menikahi, dan ayat inilah yang kemudian dijadikan pegangan, kebanggaan, kesyukuran oleh Zainab binti Jahsh, bahwa dia satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah. Ya, lewat ayat itu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya siapa istrinya Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah, itulah Zainab binti Jahsh. Zawwajnakaha. Kami menikahkan ia dengan Nabi. Zainab mengatakan, kalian ini dinikahkan oleh orang tua kalian. Tapi saya ini dinikahkan dari langit, perintah dari langit 7. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Zainab ini dari sisi umur lebih tua dibanding dengan Sofia. Sofia umurnya sekitar 13-17 tahun, sedangkan Zainab 35 tahun. Jadi terpaut sekitar 22 tahun. Kita kembali kepada contoh kasus ini. Ketika kendaraan daripada Sofia ini bermasalah, sakit, lalu kemudian Nabi SAW meminta kepada Zainab untuk memberikan kendaraannya. Tapi di sinilah kita lihat kecemburuannya. Jadi cemburu itu adalah merupakan sifat dasar semua wanita. Bahkan sifat dasar semua laki-laki, semua manusia. Terlebih lagi kepada wanita. Ya, mungkin karena kecemburuannya kepada Sofia, lalu kemudian tidak ada alasan lain yang dikemukakan oleh Zainab kecuali mengatakan, saya akan berikan kepada Yahudi.
Padahal kan dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam dan sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat Nabi marah. Nah, perlu kita ketahui bahwa kemarahan Nabi itu adalah ketika berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Nah, Nabi tidak tersinggung kalau pribadinya yang disinggung. Tetapi kalau itu berkaitan dengan ad-din, beliau tersinggung. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi sampai menegur keras seseorang yang mencoba melobi Nabi agar meringankan hukuman kepada seorang wanita anak pembesar pada waktu itu yang terbukti mencuri. Lalu kemudian keluarlah pernyataan Nabi, sekiranya Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Ya, artinya anakku pun kalau terbukti mencuri, saya akan potong tangannya. Tidak boleh ada lobi-lobi di sini. Beliau marah. Ya, tetapi kalau itu berkaitan dengan pribadinya, beliau tidak marah. Hanya kita tentu marah. Karena beliau adalah manusia yang paling kita kasihi, manusia yang paling kita cintai, manusia yang kita pantas menumpahkan rasa syukur kita kepadanya. Karena dengannya lah kita mengetahui kebenaran. Karena dengannya lah kita mengetahui dinul Islam ini. Sehingga walaupun itu disinggung berkaitan dengan pribadinya, berkaitan dengan fisiknya, kita juga tersinggung. Ya, apalagi kalau itu dikait-kaitkan dengan sifatnya yang tidak benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Nabi marah. Mungkin ada yang mengatakan apa sisi orang suami kepada istri itu hukumnya wajib. Dan kalau dia menentang itu bagian daripada nusyuz, kedurhakaan seorang istri kepada suami. Kalau itu adalah hal yang ma'ruf, dia punya kendaraan. Mungkin dia tidak pakai, dia tidak gunakan pada waktu itu. Tetapi dia enggan karena melihat madunya itu ya orang yang berasal dari Yahudi. Ya. Yang kedua Nabi marah karena berkaitan dengan latar belakang wanita itu, latar belakang seseorang yang sebenarnya dia sudah tinggalkan, memboikot. Kalau dalam istilah bahasa ini menghajar ini bukan hajar dalam bahasa kita. Kalau menghajar kan memukul ya dengan keras, tapi memboikot. Jadi Nabi memboikot, dia tinggalkan rumah, tidak berinteraksi, tidak bergaul dengan Zainab, termasuk tidak menggauli Zainab yang mulai terhitung Zulhijjah sampai pertengahan Safar. Nah, ini kisah ini yang kita bisa sampaikan. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini? Apa fawaid yang bisa kita ambil? Terutama faedah yang berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi problema-problema keluarga. Yang pertama, kita lihat dulu bahwa Nabi marah. Nabi marah ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia, bukan manusia luar biasa yang sifat-sifat manusiawinya itu tidak sama dengan manusia yang lain. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, saya ini adalah manusia biasa yang sama dengan kamu. Makanan saya sama dengan makananmu. Kebutuhan kamu juga sama dengan kebutuhan saya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, saya bisa lupa. Dan kalau saya lupa, ingatkan. Nabi pernah memimpin sholat berjamaah lupa. Ya, kekurangan rakaatnya. Lalu kemudian sahabat enggan. Ya, pada waktu itu tidak mau menegur karena
mereka berprasangka yang biasa yang juga punya sifat marah. Suami seperti kita juga, ya, yang bisa marah kepada istri. Tetapi kita lihat kemarahan Nabi ini, pelajaran yang kedua yang terpenting, pelajaran yang kita bisa tarik sebagai seorang suami ketika marah kepada keluarganya, kita marah kepada istrinya, beliau tidak serta-merta langsung menjatuhkan talak atau menjadikan talak itu sebagai ancaman. Ada banyak suami kita temukan, setiap marah langsung ancam istrinya talak. Itu tidak benar itu. Ya, selalu talak itu dijadikan sebagai permainan. Ya, dengan berbagai redaksinya. Ya, saya cerai, saya talak, ya, saya bubarkan keluarga ini, macam-macam. Ya, jadi kalau kita bertengkar dengan istri itu biasa. Kita bertengkar dengan istri, kita marah dengan istri itu biasa. Tapi jangan setiap kita marah, wahai suami, ya, juga pada diri saya, setiap kita marah, selalu saja talak jadi ancaman. Nabi, wallahu alam, saya tidak menemukan Nabi di dalam kemarahannya itu ada ancaman talak. Nah, kalau ayat yang kita yang kita angkat pada episode yang lalu itu disebut dengan ayat takhir, ayat pilihan, ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Katakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, jika kamu lebih menyukai dunia dan perhiasannya, sini, saya akan berikan kamu. Ya, saya akan berikan dunia itu kepadamu. Ya, saya akan berikan kamu mut'ah, jaminan-jaminan dunia ini, tapi saya akan talak kamu dengan talak yang baik. Ya, Nabi tidak mengancam. Ini dia memberi pilihan. Nah, tetapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tetapi jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka Allah menyiapkan kepada orang wanita-wanita yang berbuat ihsan, ya, bagi mereka itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu takhir, pilihan. Tidak kemudian mengancam talak. Ya, jadi kalau kita mau kasih dua pilihan. Kalau kamu masih mau begini terus dan kau masih mau mengulang-ulang terus, keluar rumah tanpa minta izin dalam waktu yang lama, nanti tiba di mall baru minta izin, bukan minta izin itu namanya informasi. Keluar ke rumah siapa, rumah sini dalam waktu berjam-jam, tidak ada izin dari suami, atau menerima tamu pada saat suami tidak ada dan tamu itu tidak disukai oleh suaminya, ya, itu bisa kita ancaman. Kalau kamu masih mau begitu terus, termasuk masih mau posting di Facebook rahasia keluarga, kalau masih mau begitu terus, saya kasih pilihan. Ya. Saya carikan kamu baik-baik, atau kita teruskan keluarga ini, tetapi kamu kembali taubat. Kamu kembali tidak melakukan itu. Tidak langsung mengatakan, saya cerai kamu. Tidak. Jadi Nabi tidak bukan itu yang beliau solusinya ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Ketika beliau marah kepada istrinya. Kemudian, apa solusinya kalau gitu? Apa solusinya? Apa solusi yang diambil oleh Nabi SAW? Ini ya, boleh dicoba oleh suami ini. Apa namanya? Menghajar, memboikot. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, ini. Nah, ini ya. Nah, tadi. Ini surat An-Nisa. Nah, nampak ya. Ini surat An-Nisa ayat 34. Di situ ada tiga solusi apabila
wanita itu nusyuz. Wanita itu membangkang, durhaka kepada suami. Yang pertama adalah faidhuhunna, nasihati. Tapi diingat ya, jangan menasihati istri pada kondisi yang tidak tepat. Kita menasihati istri pada kondisi yang memungkinkan memang dia bisa terima. Jangan kita nasihati pada saat dia marah. Tidak efektif nasihatnya itu. Ya, tidak efektif. Tapi nasihati pada saat dia sudah berhenti marah. Biarkan duluan marah. Nah, dan saya sering sebutkan, kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai laki-laki, sebagai suami, yang berhadapan, berpasangan dengan manusia yang Allah takdirkan bisa memproduksi jumlah kata per hari 16.000 sampai 20.000 kata. Dibandingkan dengan laki-laki itu hanya kurang lebih 9 ribuan, 8 ribuan kata. Bayangkan jauh sekali bedanya. Bisa memproduksi kata 16.000 sampai 20.000 per hari. Ya, itu wanita. Kita ditakdirkan berpasangan dengan wanita yang bisa memproduksi kata-kata 16.000 sampai 20.000 kata. Maka bagaimana solusinya? Kita harus mendengar. Kita harus sabar mendengar. Kalau dia pote-pote, dia moro-moro, dia marah-marah, ya, maka ya kita harus bersabar mendengar. Nanti setelah berhenti marahnya, baru kemudian kita menasihati. Pada saat dia marah kita menasihati, tidak efektif marahnya, tidak efektif nasihatnya. Fa'idhuhunna. Nah, baru kemudian yang kedua, dan ini yang ditempuh oleh Nabi, ya, setelah beberapa kali memberikan nasihat, baru kemudian Nabi wahjuruhunna fil madaji. Boykot dia. Boykot dia di ranjang, di atas ranjang. Artinya jangan melayani istri, ya, tidurnya dia menghadap ke timur, kita menghadap ke barat. Ya, tidurnya dia menghadap ke sana, kita menghadap ke sini. Kita tidak melayani, ya. Itu memboikot. Mungkin ada yang bertanya, wah, saya ini Ustadz, bukan saya boikot istri, dia yang boikot saya. Bagaimana itu? Nantilah. Ya, justru dia yang boikot saya ini. Ya, justru dia yang tidak mau melayani saya. Nantilah kita kembangkan di dalam pertanyaan. Termasuk bisa memboikot di luar rumah. Ya, memang terjadi khilaf di kalangan ulama pemboikotan seorang suami kepada istri, apakah itu di rumah atau di luar rumah, ya. Insya Allah yang kuat adalah disesuaikan dengan kondisi mana yang lebih efektif. Sebab Nabi juga pernah berada di luar rumah, memboikot beliau di luar rumah, ya, berada di satu rumah seperti tadi ketika dia memboikot istrinya Zainab, ya. Ketika juga turunnya surah At-Tahrim itu, Nabi juga memisahkan diri, memboikot istri-istri Nabi di luar rumah. Nah, Nabi juga pernah melakukan. Jadi gimana, ya? Asalnya adalah di dalam rumah, di dalam rumah. Dan tidak boleh seorang suami mengusir istri sampai kepada sudah jatuh talak, ya, sudah pernah diucapkan talak dan jatuh talak. Itu tidak boleh serta-merta perempuan itu kita usir, tidak boleh. Ya, itu melanggar ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti betul-betul selesai masa iddahnya, ya, selesai masa iddahnya 3 kali haid, baru kemudian boleh. Kalau memang dia bukan rumahnya, jangan justru rumahnya istri kita usir istri. Itu kita tidak tahu diri itu. Rumahnya istri kita yang usir. Ya, datanglah bapaknya minum apa kau itu, ya. Ya, bukan kau punya rumah ini nih, ya, aktenya ini bukan namamu di situ. Ya. Nah, jadi memboikot itu sesuai dengan kondisi mana yang lebih efektif. Boleh dalam rumah, itu yang asal, dan kalau tidak memungkinkan di luar rumah, seperti Ali bin Abi Thalib juga pernah memboikot Fatimah, ya, tapi beliau ke masjid. Ya. Jadi kalau keluar rumah ya jangan justru ke tempat-tempat hiburan, jangan justru ke tempat-tempat yang kita bisa lebih jatuh ke dalam maksiat. Ya, carilah masjid, carilah tempat yang dekat-dekat dari masjid. Ya. Nah, ini kalau kita mau memboikot. Berapa lama? Nah, ini juga di sini khilaf di kalangan ulama, berapa lama. Yang lalu, riwayat yang lalu yang kita angkat itu Nabi 1 bulan. Kalau ini kita lihat, ini dari bulan Dzulhijjah ke pertengahan Safar, kurang lebih 2,5 bulan. Jadi juga tidak dibatasi.
Nah, tidak dibatasi sampai betul-betul wanita itu, kapan batasnya? Sampai betul-betul wanita itu berhenti durhaka kepada suaminya. Ya, saya kira ini yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan judul yang kita bahas pada hari ini, kemarahan Nabi SAW kepada salah seorang anggota keluarganya, dan bagaimana sikap yang benar, sikap yang bijak ketika kita memarahi keluarga kita.